Saya jadi wakil bupati 2 periode ini juga melayani masyarakat. Tetapi karena tadi disampaikan awak dan sikil ya tidak punya kepala, jadi tidak bisa toleh-toleh kemana-mana. Dan tentunya program-program ke depan kami mengutamakan adalah pendidikan dan pertanian. Pertanian selama ini tidak ada perhatian oleh pemerintah. Ke depan pertanian harus lebih ada perhatian. Contohnya saja. Ketika musim buah naga, ini seringkali buah naga ini tidak ada harganya, akhirnya dibuang-buang. Ketika musim jeruk, ini juga demikian. Karena apa? Karena harganya turun. Di Banyuwangi ini tidak ada industri pertanian. Industri untuk mengolah buah naga, untuk mengolah jeruk dan lain-lain ini tidak ada. Sehingga ketika harga itu turun, transportasinya aja sudah mahal ketika dikirim ke Bandung, ke Jakarta. Sehingga untuk transportasi sudah tidak mungkin bisa dilakukan, tambah rugi, sehingga produksi yang sudah ada dibuang-buang. Kan begitu nih. Maka di Banyuwangi harus ada industri pertanian. Jadi kalau buah naga ini harganya umpama turun sampai 4.000, tetapi dikirim biayanya mahal, maka rugi. Kalau ada industri di Banyuwangi, maka ini diolah di Banyuwangi. Dengan harga 4.000 sudah untung karena tidak perlu transport yang mahal. Kan begitu. Ini contoh. Jeruk juga demikian. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus diperhatikan. Dan juga masyarakat yang punya kepentingan di pertanian ini harus diajak bicara ketika berbicara pertanian. Jangan kita ini berbicara sendiri program pertanian seperti ini padahal tidak menyentuh kepada para petani. Maka orang-orang masyarakat yang ada di pertanian harus diajak bicara untuk program pertanian di Banyuwangi sebaiknya seperti apa. Itu nggih. Itu yang jelas harus dilakukan dan harus ada perubahan. Kalau harus ada perubahan berarti bupatinya harus ganti, kan gitu ya. Nggih, terus. Nggih. Dan tadi disampaikan bahwa saya ini jadi wakil bupati 2 periode. Kan begitu ya? 2 periode. Jangan sampai wakil bupati saya nanti sama seperti saya, kan begitu. Saya ingin sampaikan bahwa saya dengan Gus Risa sudah sepakat membagi tugas. Kenapa saya harus membagi tugas? Yaitu tadi, supaya wakil saya tidak merasakan seperti saya ketika jadi wakil bupati 2 periode. Saya harus berbagi tugas. Tugas yang kami sepakati dengan Gus Risa, yaitu Gus Risa nanti urusan pondok pesantren, urusan guru ngaji dan lain-lain, MTQ semua, ini nanti Gus Risa yang bertanggung jawab. Karena Gus Risa juga basic pendidikannya ekonomi syariah, maka kami sepakat Gus Risa nanti bertanggung jawab tentang koperasi dan UMKM. Itu nggih. Itu yang sudah kami sepakati. Walaupun nanti tetap kebijakannya itu mengambil polisinya tetap bupati, tetapi yang bertanggung jawab untuk ini bisa dilaksanakan dengan baik adalah Gus Risa. Jadi seperti itu. Saya juga nggak mau saya punya wakil bupati merasakan seperti saya ketika jadi wakil bupati 10 tahun. Gitu ya. Gitu. Dan saya tadi sampaikan bahwa Dr. Taufik itu memang sekarang jadi tim pemenangan kami, jadi ketua tim pemenangan Dr. Taufik.
Dr. Taufik dulu memang ingin mencalonkan, tetapi ya dalam perjalanannya akhirnya Dr. Taufik siap untuk menjadi tim pemenangan kami dan saya posisikan menjadi ketua tim pemenangan. Dan saya ingin sampaikan, saya mencalonkan ini direkomendasi oleh Partai Kebangkitan Bangsa, oleh Partai Demokrat, oleh Partai Golkar, dan PKS. Karena PKS ini sudah tidak mungkin mencalonkan pemimpin perempuan. Jadi ya mau tidak mau akhirnya ke sini dan ditambah dengan partai pendukung, salah satunya PKPI, ada PBB, ada lagi Partai Berkarya, Garuda. Jadi itu partai pengusung dan pendukung. Tentunya ini sangat penting untuk ke depan. Mari kita bangun Banyuwangi dengan baik. Yang tadi disampaikan bahwa ini jasmasnya Insinyur Wahyudi waktu itu, jembatan, dan saya pikir tidak sulit. Kalau ingin ada pembangunan di daerah, monggo silakan itu diajukan melalui Musrenbang Des, Musrenbang Cam, dan Musren Kabupaten. Tentunya supaya ini cepat bisa diperhatikan dan lolos, harus ada yang ngawal. Yang ngawal biasanya dari partai, dari DPRD. Masih nggak perlu pengawalan, sama yang catet aja. Oh iya, kalau itu bisa, nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa. Cuman saya ini bicarakan prosedur, kan begitu. Jadi prosedur itu berjalan, tetapi di samping-samping ini biasanya ada titipan, kan begitu. Itu bisa, nggak sulit lah. Apalagi paving apa yang nggak sulit. Jadi gitu paham ya? Yang tidak bergerak terus. Jadi itu biasanya memang ada titipan. Saya ini jadi wakil bupati 2 periode itu mesti tiap tahun ada titipan-titipan seperti itu. Jadi saya harus kawal sendiri supaya ini tidak lari kemana-mana, supaya tidak goyang-goyang tadi itu. Gitu nggih? Nggih, terus Terkait yang di Muncar tadi. Di Muncar. Oh iya, iya. Insya Allah kalau seperti itu tadi kan sudah disampaikan, bukan duitnya sendiri aja loh. Kenapa nggak bisa? Oh pasti bisa, pasti bisa. Itu namanya hibah, bantuan. Ketika ada bencana, ketika ada masyarakat miskin, ini bisa. Dan seperti Muncar, saya pikir sangat bisa ketika ikan ini betul-betul tidak ada selama sekian lama, biasanya 1 tahun, kadang tidak muncul sama sekali, sehingga di sana banyak rakyatnya yang miskin. Tentunya pemerintah itu bisa mengambil kebijakan untuk membantu masyarakatnya yang terjadi musibah. Demikian ya, dari Muncar, Pak Haji. Nggih. Oh, tidak mungkin. Saya jadi awak dan sikil aja saya nggak lupa, apalagi jadi bupati, insya Allah saya. Pindah kemana? Oh enggak ngomong saya. Kalau pindah aja, saya wakil bupati mampu pindah. Tapi yang mestinya kemarin kalau sekarang sudah nggak bisa saya karena saya sudah cuti. Nah nanti kalau saya ditakdirkan jadi, insya Allah kalau pindah aja nggak sulit. Gitu. Mestinya kemarin ngomong saya bisa mestinya, hanya pindah aja kan, nggak ada masalah. Biasanya
itu nanti ada tukar lah biasanya sama yang lain. Nggak sulit kira-kira gitu. Ya, nggih, matur suwun. Nggih. Untuk pensiun, tahun-tahun waktu sampai pensiun ya bulan. Apakah nanti program itu pensiun kalau bisa pensiun ini orangnya sekarang sudah pensiun, dana sudah turun sehingga gajinya itu Gini. Pensiun itu biasanya diurus ketika mulai NPT itu supaya tidak terlambat. Biasanya itu teman-teman itu ngurusnya itu mepet-mepet sehingga berkepanjangan urusannya. Jadi jauh-jauh itu sudah diajukan dulu supaya nanti ketika betul-betul hari pensiunnya ini sudah selesai urusan yang di administrasi di mana itu? BKD. Jadi mohon ya mohon jauh sebelumnya sudah diajukan. Ya. Kekuasaan didahulukan. Oh. Ya, saya pikir kalau 3 bulannya enggak lama. Dan wajar-wajar. Enggak apa, nanti kita perhatikan ya. Nggih, matur suwun. Nggih. Sampun nggih. Mewakili sebentar. Nggih. Pemilih perempuan ini kan paling banyak nih pemilih perempuan ini. Masa di oleh maksimal 2 pertanyaan. Ayo, masa di sepelekan itu ibu. Kalau ngambek mama nggak nyoblos kan? Maju. Sing akeh wong wedok. Saya terus terang untuk masalah pendidikan untuk bupati yang sekarang saya ada kekecewaan karena tidak ada apresiasi yang bagus untuk anak-anak USN, sehingga anak-anak yang pintar-pintar itu kebanyakan diambil daerah lain akhirnya gitu loh Pak. Termasuk anak saya sendiri. Anak saya sendiri ini dapat beasiswa dari Pemprov Bandung untuk fakultas kedokteran di Unpad gitu loh. Maksud saya itu kan eman-eman gitu loh. Kalau pintar bisa membangun Banyuwangi, kenapa tidak? Ya, betul. Lalu bupati yang sekarang ini tidak ada apresiasinya sama sekali. Ya. Jadi itu aja, tolong diperhatikan untuk anak-anak yang kita Bunda itu kan jawabannya kan langsung itu. Syaratnya menang saya perhatikan kan tuh. Bukan itu. Jadi gini. Benar. Jadi bukan kalau saya menang berarti bukan itu. Jadi memang sekarang ini standarnya terlalu tinggi. Jadi untuk standar penerimaan pegawai itu IP-nya harus 3,5. Kalau itu dilakukan terus, maka putra-putra Banyuwangi, putra-putri Banyuwangi ini tidak punya kesempatan untuk bisa mengabdi di Kabupaten Banyuwangi sendiri. Nah, ini harus diturunkan. Oke, boleh 3,5, tapi yang tertentu saja. Yang memang itu dibutuhkan keahliannya yang baik harus 3,5. Tetapi tidak keseluruhannya harus 3,5. Kalau itu dilakukan, memang akhirnya putra-putri Banyuwangi ini tidak mempunyai kesempatan untuk mengabdi di Kabupaten Banyuwangi. Ini memang benar, dan itu harus, makanya tadi saya sampaikan harus ada perubahan
sepakat nih. Harus ada perubahan ya. Kalau nanti yang terpilih yang sana berarti tidak ada perubahan, akan tetap saja kan ngoten. Nggih, matur suwun. Terakhir yang lainnya terakhir. Oh. Keren. Ibu-ibu lagi kita kasih pada ibu-ibu. Mak ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya hanya titip pesan sama ibu aja, Pak. Saya selaku wakil dari PKK kelurahan saya Pedalengan, itu saya mohon untuk peningkatan keterampilan bagi ibu-ibu di tiap desa, Pak. Karena selama ini yang saya lihat PKK itu hanya duduk-duduk saja dan arisan, Pak. Nggak ada pengisian keterampilan. Sebenarnya dari ibu-ibu di setiap RT atau lingkungan itu banyak yang mempunyai prestasi, Pak. Jadi itu perlu pengembangan dan pelatihan dari kecamatan dan kabupaten. Selama ini saya rasa dari desa ataupun kecamatan tidak ada sosialisasi sama sekali. Itu aja pesan saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ini terakhir mau udah kita gimana saja. Tapi ini mungkin untuk Pak Yusuf, Pak Pinten. Perkenalkan nama saya Mujiono, Pak Yusuf. Sarjana hukum, advokat Banyuwangi juga. Saya ketua RT di rumah saya. Terkait dengan pendidikan, terkait dengan PKK, saya pembina PKK di lingkungan sebagai ketua RT. Di lingkungan juga pembina di pengajian ibu-ibu. Kemudian terkait pendidikan, saya ketua Kopiwangi, komunitas peduli pendidikan Banyuwangi, sebuah yayasan sosial berkeadilan sosial. Mas Alek ini tahu tentang kiprah kita di Kopiwangi. Terkait dengan PKK memang saya sambung ya Pak Nggih. Identik memang betul ya, PKK itu identik arisan, identik apa mana Bu? Pinjaman, operasi simpan pinjam. Jadi pemberdayaan, nggak rugi. Saya merasakan sendiri. Bolak-balik dilapori warga soal PKK, bolak-balik dilapori warga soal PKK terkait arisan, simpan pinjam dan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Padahal harapannya adalah itu tadi pemberdayaan, gitu ya, peningkatan kemampuan. Jadi mohon dari ketua tim penggerak PKK Kabupaten makin memberikan semacam instruksi atau apalah namanya untuk lebih menggiatkan lagi peran ibu-ibu PKK di dalam lingkungan masyarakat, entah itu dalam bentuk pelatihan atau instrumen-instrumen yang lain. Terkait pendidikan, apa yang dikatakan ibu itu, Ibu Bu Haji Edi, beliau istrinya Pak Edi yang tadi minta mutasi, Pak. Iya. Yeah. Sobo, kalau rumah saya Singotrunan, Pak. Terkait dengan pendidikan yang tadi, kita dari komunitas peduli pendidikan Banyuwangi merasakan itu, ngaten loh, bahwa apresiasi pemerintah terhadap prestasi anak Banyuwangi itu bisa dikatakan kurang, ngaten nggih. Kita ambil contoh, banyak anak-anak berprestasi Banyuwangi itu justru diterima oleh pemerintah kabupaten yang lain, provinsi-provinsi yang lain, dibiayai oleh mereka. Banyak anak-anak kita yang pinter-pinter, ngoten nggih, pinter-pinter, ngoten nggih, banyak anak kita yang pinter-pinter pada saat keluar negeri itu bukan membawa nama Banyuwangi, tapi membawa nama kabupaten lain. Misalkan contoh dari Mojokerto, lulusan Amanatul Umat Mojokerto, bukan dari Kabupaten Banyuwangi. Begitu sampai Yaman lulus sebagai lulusan terbaik, bukan lulusan dari asal Banyuwangi, hanya menyebutkannya aja kelahiran Banyuwangi, ngoten tok, tetapi tidak bawa nama kabupaten. Lebih diakui sebagai lulusan Pondok Pesantren Amanatul Umat, lulusan Pondok Pesantren Lirboyo, dan mereka tidak diterima di Banyuwangi, langsung diterima oleh kabupaten lain, provinsi yang lain.
instansi-instansi yang lain. Eman-eman, padahal mereka itu sekolah itu dengan biaya tinggi. Ada yang biaya pribadi, ada yang beasiswa dan sebagainya. Sementara di Kabupaten Banyuwangi tidak menerima itu, ngoten. Itu banyak banget. Kita sering diskusi dengan, kebetulan anak saya alhamdulillah juga sekolah di Malang. Satunya di Pasuruan, ngoten nggih. Satunya di Malang juga. Artinya apa? Artinya Kabupaten Banyuwangi tidak kekurangan putra-putri terbaik, tidak kekurangan. Pinter-pinter, ngoten nggih. Kesempatannya saja yang oleh pemerintah tidak diakomodir, ngoten lho. Ngoten nggih. Mohon menjadi perhatian dari panjenengan selaku calon bupati yang insya Allah nanti kita doakan mudah-mudahan terkabul hajat panjenengan menjadi Bupati Banyuwangi untuk lebih memperhatikan anak-anak terbaik Kabupaten Banyuwangi, Pak. Itu anak-anak kita kan, ngoten nggih? Anak-anak kita yang nanti membawa nama Banyuwangi. Terusnya, baik itu dari segi agama, banyak hafid-hafid Banyuwangi yang justru di Banyuwangi tidak jadi apa-apa, ngoten lho. Paling-paling pol jadi ketua takmir. Nggih ngapunten, betul. Paling besar, paling banter itu hanya jadi ketua takmir. Ada cuma jadi nopo nggih. Yes, itulah ngoten. Mohon apresiasi dari kabupaten untuk mengangkat nama-nama mereka, ngoten Pak Haji. Barangkali seperti niku nggih? Sepakat nggih? Barangkali niku Pak Haji matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih. Jadi ini masukan yang luar biasa. Ya. Ternyata pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang kelihatannya dari luar itu gagah kan begitu. Ternyata di dalamnya kan kropos. Nah, ini yang tidak boleh terjadi nanti ke depan. Kan begitu. Maka tadi saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara membangun Banyuwangi, ya ayo yang ahli di bidangnya diajak bicara. Kan ngoten. Ketika berbicara pertanian, ya yang ahli pertanian diajak bicara. Untuk program pembangunan pertanian ke depan Banyuwangi seperti apa. Begitupun pendidikan. Ketika kita berbicara program pendidikan, ya ayo ahli pendidikan yang betul-betul mengetahui kondisi yang sebenarnya seperti apa, diajak bicara. Nah, inilah perlunya sering kita ketemu, kita berdiskusi untuk Banyuwangi ke depan yang lebih baik. Kan ngaten nggih? Nggih, betul. Nah, kalau seperti ini nggak disampaikan mana tahu. Kan begitu. Betul. Nah, tetapi jangan hanya sekedar tahu, tapi bagaimana ini harus dipecahkan, harus ada jalan keluar sehingga harus ada penghargaan kepada anak-anak kita yang berprestasi. Jangan itu. Ini ada keluhan dari kepala desa aja. Mana Pak Kepala Dusun tadi? Kepala desa ini ketika sudah tidak menjadi kepala desa, ini tidak ada penghargaan. Padahal mereka ini hanya butuh paling ya piagam, penghargaan bahwa pernah jadi kepala desa, tanda tangani oleh bupati. Mereka itu sudah bangga. Tetapi sampai sekarang itu tidak terjadi. Ini hal-hal kecil yang mungkin nanti ke depan tidak boleh terjadi lagi. Gitu nggih? Nggih, matur suwun. Sampun terakhir Pak Yai, Pak Haji, monggo dipimpin doa. Oh gitu.